Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Happy Monday ya. Sehat semua pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke. Ini hari Senin tanggal 20 Desember ya. Seperti biasa kita akan coba menganalisa pergerakan harga dalam 1 minggu ke depan. Nah, sekedar info teman-teman bahwa minggu ini sebenarnya kalau kita bilang tentang pergerakan harga di pasar merupakan minggu terakhir mungkin ya. Karena minggu depan kebanyakan fund manager, lembaga-lembaga besar udah mulai libur minggu depan. Nah, jadi mungkin efektif transaksi akan dilakukan pada tanggal 24 sampai dengan Jumat nanti tanggal 20 hari Senin ini sampai dengan nanti hari Jumat tanggal 24. Itu yang efektif untuk perdagangan. Selebihnya mungkin pergerakan harga akan kecil fluktuasinya atau volatilitas harganya akan kecil karena tadi banyak fund manager atau dana besar, perusahaan-perusahaan besar udah mulai libur. Oke, jadi kita untuk minggu ini coba akan melihat data apa saja yang akan dirilis ya. Dari tanggal 20 Desember sampai tanggal 24 nanti, khususnya juga untuk hari Senin ini kita akan lihat kalender ekonominya, data apa saja yang akan dirilis. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk ke investing.com, teman-teman bisa lihat di layar. Untuk kita tahu berita apa saja yang akan dirilis hari Senin ini. Oke, secara garis besar teman-teman hari Senin ini nyaris ada berita besar ya. Hanya tadi itu ada prospek fiskal dan ekonomi dari Australia. Hanya ini berita yang dirilis untuk hari Senin. Nanti sore juga ada tren pemesanan industrial. Kalau saya lihat untuk data ini kan data untuk Inggris ya, jam 6 nanti sore tidak akan terlalu signifikan. Artinya pergerakan hari ini mungkin akan lebih santai. Akan lebih santai karena tidak ada data ekonomi yang mempengaruhi harga. Nah, untuk besok hari Selasa, teman-teman bisa lihat juga ada beberapa data ya hari Selasa, tapi yang paling banyak nanti di sesi Inggris ini terkait dengan data penjualan ya. Data penjualan retail ini akan dirilis setengah 5 besok hari ya. Kemudian juga sama retail inti, penjualan retail, semuanya penjualan retail ini akan dirilis besok hari Selasa jam 4.30 ya, 16.30. Sore besok. Nah, kalau kita lihat untuk prospek besok, kemungkinan besar datanya akan bervariasi karena ada 4 data yang akan dirilis, tapi intinya untuk data penjualan retail ini akan berdampak signifikan terhadap GBP. Jadi besok mungkin teman-teman yang trading GBP, tolong diperhatikan untuk data ini. Hari Rabu kita bisa lihat ada beberapa data juga di sesi Inggris ya, sesi Eropa, terkait dengan PDB, produk domestik bruto yang akan dirilis jam 14.00 atau jam 2 siang besok. Ini datanya juga cukup banyak ya, ada PDB kuartal on kuartal, kemudian year on year ya, teman-teman bisa lihat. Untuk forecast-nya masih sama seperti data sebelumnya yang sudah dirilis. Nah, itu untuk besok hari Rabu ya. Kemudian malam harinya juga sama, ini ada PDB dari Amerika Serikat. Untuk data produk domestik bruto ini pengaruhnya besar ya. Jadi untuk Inggris dan juga Amerika Serikat ini kalau kita lihat Amerika Serikat akan dirilis jam 20.30, setengah 9 malam. Datanya tergolong high impact. Nah, jadi teman-teman yang trading GBP, trading dolar ya, yang berhadapan dengan buyer pair, tolong diperhatikan data ini untuk hari Rabu. Kemudian juga ada penjualan rumah lama hari Rabu juga akan dirilis jam 10 malam. So, kita lihat nanti untuk rilisnya seperti apa ya. Kemudian hari Kamis, ya sama hari Kamis kalau kita lihat ini di sesi Amerika yang banyak datanya. Mulai dari jam 20.30 ada pemesanan barang tahan lama inti ya. Kemudian juga di sini ada klaim pengangguran awal, kemudian belanja personal. Ini semuanya akan dirilis di jam setengah 9 malam hari Kamis ya. So, ini data-datanya. Kemudian juga nanti malamnya di jam 2 atau jam 10 malam hari Kamis ini juga ada data penjualan rumah baru. Nah, ini juga data yang pengaruhnya cukup signifikan terhadap pergerakan harga. Itu untuk hari Kamis ya, dan hari Jumat ini libur nih, ada banyak libur penutupan pasar ya untuk libur Natal di semua sesi. Jadi untuk minggu ini efektif mungkin perdagangannya mulai hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Lebihnya udah kita lihat data-data yang dirilis juga medium impact, bahkan ada yang low impact ya.
Oke teman-teman, untuk minggu ini hanya beberapa data tadi yang saya lihat dan kita catat tadi sama-sama bahwa sterling akan banyak datanya hari Selasa dan Rabu, kemudian hari Rabu dan Kamis itu data-data Amerika Serikat yang banyak dirilis. Oke ya, itu untuk data ekonomi atau kalender ekonomi untuk minggu ini. Kita langsung masuk ke technical analisa untuk melihat pergerakan harga secara teknikal. Oke. Kita mulai dulu dari indeks dolar, teman-teman. Indeks dolar kembali menguat ya. Setelah sempat melemah setelah suku bunga kemarin diumumkan, sempat turun sampai ke level support pentingnya di 95,8, kemudian kembali naik ya. Karena memang kalau kita lihat untuk indeks dolar ini masih dalam tren penguatan. Sehingga memang ketika menyentuh support-support penting seperti 95,8 ini kembali ada reaksi dari buyer ya. Kembali mengangkat pergerakan harga indeks dolar. Dan untuk hari ini atau untuk pagi hari ini kita lihat pergerakannya sampai ke level 96,6. Itu level ini sebenarnya juga mencapai level resisten ya. Kalau teman-teman perhatikan ada beberapa data sebelumnya yang menunjukkan bahwa level 96,6 ini merupakan level resisten dari indeks dolar. Ini ada di tanggal 7 Desember, kemudian ada di tanggal 30 November ya. Walaupun sebelumnya ketika data kemarin suku bunga dirilis ini sempat naik ke 96,6. Hari ini seperti apa? Kalau saya lihat teman-teman dari reaksi pergerakan harga, memang indeks dolar masih cenderung untuk menguat, bahkan sampai ke level tertingginya di 96,9. Jadi ada potensi untuk minggu ini pergerakan indeks dolar itu kembali menguat. Ya kalau dari pergerakan secara teknikal ini. Karena teman-teman bisa lihat bahwa buyer-nya dari candlestick juga ini masih signifikan nih. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ketika ada candlestick ini yang udah breakout dari resisten, kemudian memang ada sedikit pelemahan ya dari candlestick selanjutnya, dan kalau kita lihat candlestick ini menandakan bahwa sellernya cukup lemah nih. Setelah di breakout, kemudian memang tutupnya warna merah ya atau bearish candle, namun tidak terlalu signifikan, atau kalau kita baca ini artinya sellernya lemah. Jadi ada potensi untuk dolar ini kembali lanjut naik ya. Target resisten di 96,9 itu target kenaikan selanjutnya. Mungkin dalam minggu ini akan tercapai nih level ini. Kalau saya lihat penguatan dolar ini mungkin akan terjadi sampai dengan tahun 2022. Akan naik ya. Tentu bukan garis lurus, pasti ada fluktuasi harga. Tetapi secara garis besar indeks dolar ini naik karena memang program tapering yang sudah dilakukan. So, kalau untuk hari ini teman-teman bisa lihat pergerakan masih konsisten naik. Untuk support terdekat kalau saya lihat di level 96 ya, 96,1. 96,1 masih jadi support yang paling dekat. Namun kalau saya lihat untuk berita yang tidak terlalu banyak hari ini, bahkan tidak ada, agak sulit ya untuk indeks dolar ini kembali turun ke level 96,1 ya. Jadi kecenderungannya naik kalau saya lihat ya. Begitu teman-teman ya untuk indeks dolar, karena resisten yang kita buat kemarin udah di breakout, maka saya hapus biar nggak terlalu banyak garis ya. Ini target kenaikan selanjutnya 96,9. Oke, kita lanjut untuk analisa forex. Pasangan mata uang kita mulai dari euro USD. Ya, teman-teman bisa lihat juga Euro USD juga kembali melemah setelah penguatan dolar. Sebelumnya di tanggal 16 Desember ini terjadi penguatan juga ya, penguatan untuk euro sampai ke level resisten. Ini ada beberapa resisten sebelumnya yang teman-teman bisa lihat ya, level 1.1360-an ya, ini adalah level resisten untuk euro, dan ketika pergerakan harga sampai ke level ini, saya yakin juga dolar berada di level support kemarin di level 95.8. Dan ketika terjadi penguatan dolar, kita lihat euro pun kembali melemah ke level support. Nah, sekarang seperti apa untuk hari ini? Teman-teman, ya, euro sekarang berada di support penting ya. Di level 1.1240 ya, kalau kita lihat support pentingnya 1.1220. Artinya kalau kita lihat ini masih ada potensi untuk penurunan euro ya. Jadi euro ini juga akibat penguatan dolar, atau kita lihat prospek penguatan dolar masih bisa berlanjut, maka untuk penurunan dari euro pun masih bisa berlanjut. Kalau teman-teman lihat dari candlestick-nya, ini sellernya cukup signifikan ya. Nih, ada beberapa candlestick, 1, 2, 3, 4 candlestick, walaupun di sini ada tahanan ya, ada tahanan dari buyer ya. Tapi sama tadi seperti dolar, bayarnya juga tidak terlalu signifikan.
Jadi masih ada potensi untuk euro ini nanti kembali turun ya. Bahkan ada potensi juga untuk breakout dari support tertinggi jika memang nanti dolar mengalami penguatan lagi. Dan untuk hari ini, karena pergerakan harga berada di level support, ini ada dua pilihan ya. Teman-teman bisa ambil buy di level support ini ya. Kalau masih menganggap level ini, support ini menjadi support yang cukup kuat ya, teman-teman bisa ambil buy. Tapi karena kita melawan tren, kalau buy ini kan artinya melawan tren, trennya masih turun ya. Teman-teman harus terapkan manajemen resiko, paling tidak di level 1.1210. Jadi kalau teman-teman mau ambil buy di level ini, di level support sekarang, ini kan range-nya jelas ya. Range euro kan cukup jelas. Nah sekarang berada di level support. Kalau teman-teman mau ambil buy di level ini, tetap harus pakai stop loss sedikit di bawah dari level supportnya. Atau di level 1.1210. Sudah jadi stop loss untuk posisi buy. Kenapa ambil buy? Karena pergerakan harga berada pada level support. Ya. Tapi kalau secara tren, euro ini kemungkinan besar masih akan turun. Artinya apa? Teman-teman boleh buy, namun untuk target, saya pikir jangan terlalu tinggi ya, agak berat. Artinya untuk euro ini kembali lagi ke level resisten. Jadi untuk target posisi buy, ya ini ada di level ini ya. Teman-teman lihat di sini ada flag, mungkin maksimal sampai level 1.1280. 1.1280 itu jadi take profit untuk posisi buy. Begitu ya. Nah untuk ngikutin tren, untuk posisi sell, teman-teman harus tunggu dulu pergerakan harga naik ke atas. Saran saya tunggu dulu pergerakan harga koreksi positif, jangan ambil sell di level sekarang, karena level sekarang adalah level support. Walaupun trennya turun, nggak ideal kalau kita ambil sell di bawah. Jadi tunggu koreksi positif dulu, teman-teman tunggu pergerakan harga naik ya. Bisa di level 1.1280 atau yang lebih tinggi kalau saya lihat yang lebih signifikan ya, ini level ini. 1.1320 bisa jadi pilihan untuk teman-teman ambil posisi sell. Jadi dua pilihannya 1.1280 atau 1.1320 untuk posisi sell ideal. Ya, untuk stop loss posisi sell ya tentu di atas harga tertinggi ya, bisa teman-teman atur di atas harga tertinggi hari Jumat lalu ya, atau yang paling maksimal adalah di atas harga tertinggi beberapa waktu yang lalu nih. Ini juga range-nya jelas ya. Jadi kalau mau yang cukup aman ya atau yang paling maksimal itu di level 1.1380-an, di atas dari level tertingginya. Atau teman-teman mau yang minim, buka di sini, mungkin di atas ini udah teman-teman harus pasang stop loss ya. Ini levelnya di 1.1350-an ya. Itu kalau mau stop loss yang minim, artinya itu ada sekitar 30 pip dari open posisi di 1.1320. Masih masuk hitungannya. Ya. Ini kalau kita lihat tren besarnya Coach ya. Ini di time frame berapa nih Coach? Ini time frame 4 jam Pak. Ya. Berarti tren besarnya masih turun. Iya. Masih iris ya. Masih iris betul. Sekarang ini ada di beberapa waktu yang lalu ini sedang konsolidasi harga Pak. Iya. Secara tren masih jelas turun. Kita lihat konsolidasi ini untuk menentukan akhir dari tren penurunan atau bahkan bisa berlanjut. Kalau berlanjut artinya level ini udah jadi resisten nanti area demand. Kita lihat. Masalahnya tinggal apa namanya? Support. Tinggal ini yang apa? Ya, di break atau bisa menahan. Kalau ini jebol berarti ya, artinya penurunan yang lebih jauh mungkin akan terjadi. Jadi kalau level support ini berhasil di breakout, teman-teman, penurunan pergerakan harga selanjutnya itu di level 1.1190 ya. 1.1190 ini di harga terendah pada tanggal 24 November. Ini selanjutnya. Jadi ini mungkin jadi support kuat. Itu ya, kalau teman-teman takut buy sekarang, mungkin buy di bawah akan lebih ideal ya. Tapi nggak ada salahnya sekarang teman-teman ambil buy, karena sekali lagi level sekarang adalah level support. Dan kita bisa lihat juga di sini ada buyer walaupun tidak terlalu signifikan ya. Teman-teman boleh scalping deh untuk ambil posisi buy di posisi sekarang, ini bagus. Berarti Coach ini support terakhir Coach? Iya, yang tanggal 24 November support terakhir Pak untuk tahun ini.
Itu ya untuk euro. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas? Cukup jelas ya. Lanjut kita ke sterling. Ya. Sterling. Kemarin ketika suku bunga diumumkan sempat melonjak naik ya, melewati resisten yang kita buat hari Kamis lalu ya, sampai ke level resisten selanjutnya. Ini teman-teman lihat pergerakan harga terhenti sampai level 1.3360. Jadi setelah breakout ini targetnya sampai ke resisten. Kenapa dia stop ke sini? Karena sekali lagi level tersebut 1.3360 merupakan resisten nih, resisten yang cukup signifikan teman-teman ya. Ini terjadi di tanggal 30 November dan 26 November. Bahkan sebelumnya kalau saya lihat di sini juga ada level support. Nah, jadi level 1.3360 jadi tahanan yang signifikan. Nah, terbukti kemarin ketika hari Jumat terjadi pelemahan pergerakan harga setelah menyentuh level support tersebut, bahkan cukup kuat ya. Penurunan cukup kuat yang juga ditandai oleh atau dipengaruhi oleh penguatan dolar. Nah, sekarang pergerakan harga dari sterling kembali lagi di level 1.3230-an. Dimana kalau kita lihat secara pergerakan harga, dominasi seller masih cukup besar ya pada pergerakan sterling ini. Jadi masih ada potensi untuk sterling teman-teman kembali drop, kembali turun ya. Nah, untuk strategi trading hari ini seperti apa, teman-teman? Karena memang sterling masih berpotensi untuk turun, saran saya teman-teman tunggu di support yang penting. Nah, kalau kita lihat ini kan range-nya jelas ya. Support yang paling dekat adalah di level 1.3170-an. Level ini merupakan harga terendah pada 15 Desember, kemudian tanggal 9 Desember, di sini ada 8 Desember dan 30 November ya. Jadi level ini adalah level support yang cukup signifikan. Jadi kalau teman-teman mau buy, saran saya tunggu pergerakan harga mencapai level support ini atau di level 1.3180-an. 1.3180 teman-teman bisa ambil posisi buy. Tunggu di level ini. Untuk stop loss-nya kita ambil di bawah harga terendah. Ini harga terendah ada di 1.3160. Jadi teman-teman atur di 10 pip di bawahnya atau maksimal di level 1.3150. Jadi stop loss untuk posisi buy maksimal di 1.3150. Jadi teman-teman tunggu dulu pergerakan turun ke bawah. Yes. Ya. Itu support itu coach dengan apa? Dengan running sekarang itu kira-kira ada berapa? Oke, kita lihat running sekarang di 1.3230. Untuk support ini 1.3180 ada sekitar 50 pip lagi, Pak. 50 pip lagi penurunan, jadi masih mungkin sell. Oke, kalau kita ngomongin sekarang pergerakan harga, ya masih mungkin sell, tapi dikhawatirkan ya ada koreksi positifnya. Nah, sekarang kita cari area sell terbaik. Kalau teman-teman mau ambil posisi sell, saran saya ambil di dekat level resisten sebelumnya. Ini kan sebelumnya ada di 1.3280. Nah, di dekat-dekat level ini teman-teman bisa atur untuk ambil posisi sell. Kalau sekarang ini nanggung banget pergerakan harga di tengah. Teman-teman sell juga khawatirnya ada koreksi positif dulu. Jadi kalau mau sell tunggu pergerakan harga naik ya. Paling tidak mendekati level 1.3280. Buy tunggu di bawah. Ini level terbaik juga di 1.3180. Jadi kurang lebih antara support dan resisten ada 100 pip. Teman-teman idealnya buy di level support atau resisten. Ya, secara garis besar hari ini pergerakan sterling masih berpotensi untuk turun, dipengaruhi oleh penguatan dolar. Kalau data kita lihat nggak ada juga data untuk sterling hari ini ya. So, murni pergerakan hari ini ngikutin teknikal. Untuk sterling, ada yang trading sterling teman-teman? Ada yang trading sterling nggak? Nggak ada. Oke. Lanjut ya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, ini ada request juga dari Pak Dian ya. Selamat pagi Pak Dian. Analisa USD Kanada. Oke. Udah lama saya nggak analisa USD Kanada. Kita akan coba lihat ya untuk pergerakan USD Kanada. Oke, sekarang Kanada berada pada level 1.2890-an. Coba kita lihat dulu untuk garis besarnya pergerakan Kanada ya. Ya. Di
Kita mulai dulu dari daily ya, daily time frame. Ya oke, teman-teman bisa lihat daily time frame untuk Kanada ini masih uptrend ya. Jadi kalau kita lihat dari tanggal 20 Oktober 2021 ini pergerakan harganya konsisten naik ya. Bahkan pernah atau hampir mendekati level tertinggi di tanggal 20 Agustus di level 1.2940. Nah, kalau untuk sekarang saya lihat kemarin tutup dari Kanada ini ya, ini ada candlestick bullish yang cukup signifikan atau bullish engulfing ya. Coba dilihat. Jadi ketika pergerakan harga mencapai resisten, kemudian terkoreksi, kemarin terangkat lagi nih oleh satu candlestick ini yang cukup signifikan. Signifikan daripada candlestick sebelumnya. Tutupnya juga lebih tinggi daripada hari Kamis ya. Jadi ini hari Jumat, hari Kamis. Nah, untuk hari Senin ini, untuk Kanada saya lihat masih berpotensi untuk naik ya, Pak Dian ya. Masih berpotensi untuk naik, paling tidak mendekati atau sampai ke level resistennya di level 1.2930. Ini resisten. Resistennya cukup signifikan nih. Mungkin juga target kenaikannya. Kenapa harga terhenti di 1.2930 tadi? Karena level tersebut pernah menjadi level tertinggi ini ya. Nih, di tanggal 20 Agustus. Kemungkinan besar akan dicoba lagi pada hari ini ya. Kita tarik trend line juga, ini masih positif pergerakannya. Ini gelombang pertama, gelombang kedua, dan ya jelas pergerakan untuk Kanada masih uptrend. Jadi ada sekitar kenaikan 40 pip lagi ya, potensi kenaikan sampai ke resisten 40 pip lagi. Rekomendasi untuk sekarang, kalau mau buy, tunggu koreksi ya. Tunggu koreksi mendekati level supportnya ini di 1.2850-an atau mendekati level support trend line ya. Kalau coba mau sell, saran saya tunggu di atas, di level harga tertingginya di tanggal 29 Agustus kemarin dan juga harga tertinggi di 15 Desember. Kalau mau coba sell di sini, 1.2930. Sekarang pergerakan masih positif ke atas, ke resisten ya. Ya, sell di resisten boleh. Kalau saya lihat boleh. Tapi tetap ya, manajemen risiko diterapkan Pak Dian ya, 50 pip maksimal. Nih, kalau saya lihat dari time frame yang lebih besar, jelas level 1.2930-an ini merupakan level resisten ya. Jadi, selain pada tanggal 19 Agustus, ini juga terjadi di resisten di tanggal 22 Desember 2020. Nah, jadi di bawah level ini masih boleh ambil sell. Stop loss, stop loss maksimal ya. Kita ambil di atas harga tertingginya. Jadi ini harga tertinggi ada di 1.2950 ya, sedikit di atasnya, 20 pip di atasnya boleh pakai stop loss di situ ya. Jadi di level 1.2970. Nah, ini pakai time frame yang cukup besar di daily ya. 1.2970 adalah stop loss untuk posisi sell. Di resisten boleh ambil sell, Pak Dian, gitu ya. Oke, thank you Pak Dian. Oke, teman-teman, ada request untuk mata uang sebelum kita lanjut ke komoditi. Silakan. Cukup ya? Sorry? Yen, oke, Yen. Kita coba analisa Yen. Yen sekarang bermain pada level 113.5 ya. 113.5 kemarin sempat menguat sampai ke level 114.2. Untuk hari ini kalau saya lihat range dari Yen mungkin juga masih akan sempit ya Pak Irli ya. Kalau kita lihat ini resisten ada terjadi pada tanggal 29 November, kemudian 8 Desember, dan ini pernah tertinggi kemarin di 15 Desember ya, di level 114.261. So, untuk sekarang kalau saya lihat ini ada potensi untuk membentuk head and shoulders, di mana level ini, dua level ini menjadi level bahu kiri, dan ini adalah head-nya ya. Jadi kalau untuk sekarang rekomendasinya tunggu di atas ya, di level 113.8 atau 113.9 ya, level ini bisa ambil posisi sell. Sell-nya di sini kalau mau sell. Stop loss di atas harga tertinggi ya, di atas harga tertinggi sebelumnya.
karena ini ada potensi membentuk pola head and shoulder, tinggal bahu kanannya aja nih. Untuk target penurunan kita bisa lihat support yang cukup signifikan dan menjadi support yang paling dekat ya, ada di level 113.20. Nah, ini. Jadi sekitar 30-an pip lagi untuk penurunan dari yen. Jadi range-nya, oke, kita buat range ya untuk range bawah di sini supportnya. Ya, ini range-nya dari yen bawah 113.20 area buy, kemudian area sell 113.90. Ini range-nya Pak. Firly, kecenderungan pergerakan harga kalau saya lihat masih akan ke atas menuju ke resisten ini, di mana resisten ini jadi area terbaik untuk kita ambil posisi sell. Jadi masih ada potensi, karena tadi dolar kan berpotensi untuk menguat, artinya yen juga kemungkinan besar akan naik sampai ke level resisten. Di resisten ini bisa atur untuk sell. Gitu ya, Pak Firly ya. Ya, lanjut kita ke komoditi, kita analisa dulu untuk minyak. Oke, minyak pagi hari ini breakdown ya. Jadi sebelumnya kita udah buat untuk support ada di level 69.4. Pagi hari tadi berhasil di break. Kalau kita lihat supportnya. Nah, maka untuk minyak setelah konsolidasi di antara harga 69 sampai dengan level 73. Jadi kita lihat bisa ya, jelas banget bahwa supportnya yang di break, maka untuk minyak berpotensi kembali turun ya. Untuk support selanjutnya kita bisa lihat di tanggal 6 Desember ini di harga 67. 67.4 adalah target penurunan untuk minyak mungkin hari ini, karena kalau kita lihat dari candlestick sellernya cukup besar ya. Di sini teman-teman bisa lihat candlestick merah ini atau candlestick biris, bodinya besar-besar, maka untuk candlestick selanjutnya masih berpotensi untuk menekan dari harga minyak ya. Jadi target support selanjutnya ada di level 67. Nah, kalau teman-teman mau ambil sell boleh, kalau saya lihat boleh teman-teman sell, karena konfirmasinya jelas level 69.4 udah di breakout ya, tapi baiknya pergerakan retest dulu ke atas. Ini level 70-an ya. Di sini ada sumbu berapa nih levelnya? 69.8. Di 69.8 level resisten, bisa juga teman-teman coba untuk sell di sini. Untuk stop loss, posisi sell di level 70 ya. 70 udah stop loss maksimal untuk sell. Untuk stop loss-nya. Untuk posisi sell. Nah, kemudian untuk buy, saya belum rekomendasiin teman-teman buy sekarang. Tunggu pergerakan harga turun lagi sampai ke level 67.4. 67.4 ini supportnya, teman-teman bisa coba di sini. 67 stop loss. Jadi 67.4 boleh buy, di atas ini masih boleh buy, stop loss di 67. 67 itu artinya di sini ya. Ya, di garis putus-putus ini 67.1. Jadi masih ada spare, masih ada gap-nya di sini. Di stop loss sudah maksimal. Minim ya, stop loss-nya cuma $0.4. Oke, untuk cenderungan pergerakan harga sekali lagi untuk minyak masih berpotensi untuk turun sampai ke level support di level 67. 67.4 tepatnya. Oke, ya silakan. Ada tidak dari fundamental yang mendukung untuk penurunan? Kalau fundamental Omicron Pak ya. Omicron itu salah satu faktor paling besar yang mempengaruhi pergerakan harga minyak. Kalau memang isunya makin besar, sekarang kan di Eropa udah banyak yang lockdown, maka harga minyak berpotensi untuk kembali turun. Jadi itu fundamental terbesar pengaruh untuk permintaan harga minyak. Ya, kita ke pair yang terakhir teman-teman ya. Kita analisa dulu pair gold. Ada yang ambil posisi nggak di gold? Ada yang buy, ada yang sell. Oke. Ini hari ini atau hari Jumat kemarin? Jumat kemarin. Siapa yang buy? Siapa yang buy? 1, 2, 3, 4. Oke. Ambil buy di level berapa? 17.95. Artinya sudah breakout dari resisten langsung buy ya. Dapat berapa poin Bu? Itu sampai 18.00. Oke. Itu artinya sebelum sampai sini.
Udah dilepas duluan. Oke, yang lain buy di level berapa? 17.99. Masih ditahan atau udah lepas? Masih ditahan. Artinya ada sekitar 2 poin ya profit. Kemarin di atas belum sempat dijual. Ada yang sell nggak di atas? Ada yang sell nggak di atas? Nggak ada yang berani sell di atas ya. Oke, kita bahas harga emas dulu teman-teman ya. Oke ya. Beberapa waktu yang lalu kita analisa pergerakan harga emas ini memang masih cenderung untuk naik. Target kenaikan kita kemarin di resisten paling dekat adalah di 1794. 1794 jika berhasil dilewati, maka potensinya akan mengejar ke resisten selanjutnya. Dan hari Jumat, teman-teman bisa lihat pergerakan harga naik sampai ke level resisten selanjutnya di 1814 ya, kalau saya nggak salah ya. 1814 adalah harga tertinggi di hari Jumat dan sekaligus juga merupakan resisten di tanggal 26 November ya. Teman-teman bisa lihat level ini masih jadi resisten yang cukup signifikan ya. Bahkan kemarin ketika pergerakan harga berada di level resisten ya. Ketika pergerakan harga berada di level resisten ini, teman-teman bisa lihat ada candlestick doji. Nah, sebenarnya ini konfirmasi untuk kita ambil posisi sell. Sebenarnya karena apa di sini? Ini kan belum ketemu nih candlestick warna merah ya, masih konsisten hijau semua kan. Harusnya di sini kalau memang sudah muncul candlestick seperti ini, apalagi ditandai dengan candlestick dengan volume yang semakin mengecil nih, teman-teman bisa lihat ya. Ketika breakout ini besar, jangan sampai teman-teman ada yang sell di sini kalau udah ada konfirmasi seperti ini. Dan kita lihat naik, namun udah mulai melemah nih, bayar udah mulai melemah di candlestick terakhir ini pas dengan area resisten, ada candlestick doji. Tutupnya di bawah gitu ya. Jadi tutup sama open harga itu sama. Ini konfirmasi juga, konfirmasi yang kuat bahkan untuk pergerakan harga terkoreksi. Ya, jadi harusnya kemarin di level 18.06 atau 18.10 udah teman-teman berani ambil posisi sell ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, hari ini kita lihat pergerakan harga. Saya buat dulu resistennya semakin presisi ya. Ini kan memang jelas resisten. Saya ambil dari harga ini. Tapi kalau kita angkat ya sampai ke harga tertinggi kemarin, nah ini yang mungkin lebih presisi ya. 18.15 ya sebagai resisten yang paling tingginya. Jadi kemarin juga ada sempat pertanyaan, boleh nggak sell di level atas? Boleh selagi pergerakan nggak lewat 18.15 ya. Jadi boleh sell kemarin. Nah, untuk hari ini teman-teman pergerakan harga terkoreksi lagi ya. Terkoreksi setelah menyentuh level resisten. Itu kalau kita lihat support terdekat itu ada di level 1794. 1794 ini adalah support terdekatnya. Kita buat presisi dulu ya, biar nggak keliru semuanya. 1792 sampai 1794 ini merupakan support terdekat. Diambil dari sini, teman bisa lihat ya, dan di sini. Oke. Ya, tepatnya di 1791. Nah, ini support terakhir. Nah, ini teman bisa lihat. Ya, sebelumnya level ini 1791, 1792, 94 ini jadi resisten. Sebelumnya ya. Kembali di breakout. Artinya level ini udah berubah jadi level demand kalau saya bilang. Demand karena levelnya banyak. Kalau support cuma satu level, tapi kalau kita ambil level support yang paling jauh ada di sini 1791 ya. Jadi untuk hari ini masih ada potensi untuk harga emas terkoreksi lagi sampai ke level ini. Kita lihat ya, level ini nanti kuat nggak nih menahan pergerakan harga. Kalau level ini kuat menahan pergerakan harga, ya fix, maka pergerakan bisa lanjut naik lagi ya. Sekarang kan masih tertahan di atas level psikologis 18.00 ya, psikologisnya sekarang di 18.01. Nah, selagi pergerakan harga masih bermain di atas level ini, teman-teman bisa ambil posisi buy. Oke, di atas level ini masih bisa ambil posisi buy. Namun kalau udah lewat 1790, teman-teman harus batasi nih. Karena kalau ini break, maka potensinya dia akan balik lagi ke level ini. Balik lagi ke level ini ya. Sekarang ini belum terkonfirmasi, pergerakan harga masih fix atau terkonfirmasi di atas 1791, artinya posisi buy akan lebih ideal untuk saat ini. Tapi saya nggak saranin teman-teman ambil posisi buy di level tengah sekarang ya. Jadi kalau mau ambil buy, tunggu pergerakan masuk ke level demand dulu. 1794, 1793, 92, 91 masih boleh untuk buy.
Stop loss teman-teman atur aja 5 poin maksimal di bawah level support ini. Maksimal 5 poin di bawah level support. Untuk posisi sell, ya untuk posisi sell saran saya teman-teman tunggu pergerakan harga mencapai level tertingginya lagi yang kemarin ya. Jadi 18.14 jadi resisten untuk saat ini dan bisa jadi level penjualan terbaik di sini ya. Intinya selagi pergerakan harga di bawah 18.15 teman-teman masih bisa sell. Tapi bukan berarti sell-nya di harga sekarang, sell di atas. Stop loss-nya teman-teman atur di atas harga tertinggi sebelumnya. Artinya mungkin di 18.17 ya, 18.17 sudah maksimal tuh untuk stop loss posisi sell. Ya, karena kalau saya lihat kalau level resisten ini berhasil di breakout, 18.14 berhasil di breakout, maka potensi pergerakan harga emas ini bisa bermain sampai level 18.30-an. Selanjutnya ya, resisten selanjutnya 18.30-an. Nah, kita lihat range-nya, kita ketemu range yang baru untuk support 17.91 dan resisten di 18.14. Ini range pergerakan harga emas hari ini. Ya, karena penguatan dolar mungkin ada potensi untuk emas ini terkoreksi. Tapi ingat, ini akhir tahun. Semoga yang terjadi tahun-tahun selanjutnya, sebelumnya juga akan menjadi acuan untuk tahun ini. Artinya trennya bisa jadi naik nih ya di akhir tahun. Karena pas banget, ini kenaikan ini dimulai di tanggal 15 Desember. Kemarin ketika suku bunga. Dan biasanya memang di 15 Desember itulah awal kenaikan harga emas di akhir tahun. Kita lihat. Ya, kalau saya sih masih mengacu pada tahun-tahun sebelumnya ya sebagai acuan ambil posisi atau lihat gambaran pergerakan harga emas selanjutnya. Gitu ya teman-teman untuk harga emas hari ini range-nya jelas 17.91 sebagai support, 18.14 sebagai resisten. Kecenderungan pergerakan harga akan bermain pada range ini. Ada pertanyaan untuk emas teman-teman? Silakan jika ada pertanyaan. Baik, saya sapa dulu untuk teman-teman yang udah hadir dari Zoom. Selamat pagi untuk Pak Charlie, Pak Dian, Pak Erwin, Oma Trisnawati, dan Pak Wawan. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat. Selamat pagi, Coach. Ya, silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat. Silakan. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi Oma, silakan. Enggak, sama sapa aja sudah berapa hari enggak? Oh iya, berapa hari nggak kelihatan Oma ya? Iya. Mau sehat ya? Amin. Oke, ada posisi Oma? Masih yang lama. Di pair apa itu Oma ya? Emas di Australia. Australia sudah lepas. Lepas ya? Tinggal emas sama minyak. Oke, tinggal emas sama minyak ya? Ya, minyak tadi pagi dibuka selnya dapat dikit lah. Oke. Untung tutup lagi, turun lagi deh. Jadi sekarang ambil posisi emas di posisi apa Oma? Buy atau sell? Lock. Oh masih Semua locking di-lock. ya? Baik. Nanti coba dibuka Oma ya, usahakan buka dulu posisi sell ya. Kalau saran saya nanti kalau memang pergerakan harga sempat turun, posisi sell-nya dibuka ya. Di berapa? Sorry, Oma sell-nya di harga berapa? Selnya ini di 17.80. 17.80 ya, oke. 17.80. Baik. Saran saya sih Oma, tunggu dulu ya, tunggu kita lihat beberapa hari ke depan apakah level 17.90 ini bisa dilewati. Kalau berhasil dilewati, maka saran saya nanti Oma lepas aja di 17.75 Oma ya. Oke. 17.75. Ya. Kalau sekarang biarin dulu, lockingannya biarin dulu, cari dulu peluang untuk trading harian. Gitu Oma ya. Soalnya nggak berani diapa-apain kan, lagi nggak di rumah, lagi jalan. Oke, lagi nggak mantau ya Oma ya. Oke, jadi nanti itu biarin dulu, selagi pergerakan harga di level sekarang, Oma cari peluang dulu untuk trading harian. Oke, makasih. Oke, thank you Oma. Makasih. Yang lain ada pertanyaan teman-teman? Cukup ya? Baik, untuk analisa hari ini saya akhiri teman-teman ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silakan peluang hari ini teman-teman sharingkan ke nasabah atau calon nasabahnya. Itu aja dari saya teman-teman. Pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko sebelum masuk pasar. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih. Terima kasih.